Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julung Prastia, NIM D1A191957, kelas Farmasi 3A reguler sore, Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat dan puasa. Yang pertama, pengertian tentang zakat. Zakat menurut beberapa mazhab, dari mazhab Syafi'i, zakat itu ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. Dari mazhab Hanafi, zakat ialah pemberian harta karena Allah agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hashim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dan harta harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat ialah mengeluarkan bahagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai satu nisab pula, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yakni apabila harta itu merupakan pemilik penuh si pemberi, maka telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian. Dari mazhab Hambali, pengertian zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Sedangkan menurut Undang-Undang di Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwasannya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Lanjut ke sejarah zakat. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah, yaitu pemberian yang sifatnya bebas dan tidak wajib. Namun pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menurut sebuah hadis ilmu dari percakapan Anas ibn Malik dengan Dammah bin Tha'labah ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijriah atau 631 Masehi. Dikatakan ia wajib setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadis tentang zakat fitrah, riwayat Imam Ahmad dan Hakim yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat mal yang ditetapkan setelah adanya perintah puasa. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Hukum zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dengan ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu, karena zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, maka hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis zakat terbagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Karena di Indonesia, jadi hitungan 2,7 kilonya ini beras. Zakat mal atau zakat harta. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, ataupun perak. Hak-hak penerima zakat, di antaranya
Di sini ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, ialah fakir. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri. Lalu orang miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Lalu ada amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Lalu ada mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Lalu ada hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Lalu gorimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Lalu ada fisabilillah, yaitu pejuang agama Allah. Lalu ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Lalu ke hikmah zakat. Di antara hikmah zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Lalu hikmah zakat juga menjadi pilar amal antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, untuk mengembangkan potensi umat, sebagai dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, dan untuk menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Selesai pengertian zakat, sekarang saya akan menjelaskan tentang puasa. Pengertian puasa menurut bahasa, puasa berasal dari kata asyam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Secara terminologi, menurut para ulama fikih, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan dalam satu hari, sejak fajar menyingsing hingga terbenamnya matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Definisi di atas disepakati oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sementara untuk mazhab Maliki dan Syafi'i hanya ditambahkan di bagian akhir dengan kalimat dengan niat puasa. Lalu hukum puasa. Puasa hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan tentunya puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Dan hal ini juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Lanjut pada hal-hal sunnah ketika melakukan puasa. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur, lalu menyegerakan berbuka saat masuk waktunya berbuka. Berbuka dengan kurma jika mudah diperoleh atau dengan air hangat. Memberi makan pada orang yang berbuka. Dan memperbanyak beribadah di bulan Ramadan pada saat berpuasa. Lanjut pada hal yang dapat membatalkan puasa. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain makan dan minum dengan sengaja,
muntah dengan sengaja, haid atau nifas, memasukkan segala sesuatu dalam bentuk apapun ke dalam tubuh dengan sengaja, berhubungan seksual, dan murtad. Lalu orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, sedang sakit dan tidak dapat berpuasa, perempuan yang sedang haid dan nifas, perempuan yang sedang hamil atau menyusui, sudah tua renta atau karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Dari ketiga orang tersebut, yang orang sakit, lalu perempuan yang hamil menyusui, dan orang yang sudah tua renta, diwajibkan untuk mengkodok puasanya dengan membayar fidyah, dengan mengkodok atau membayar fidyah. Hikmah dan keutamaan berpuasa. Yang pertama adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan rahmat dari Allah dan pengampunannya. Orang yang berpuasa akan dibebaskan dari api neraka. Lalu orang yang berpuasa akan meraih dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan juga kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan berpuasa diampuni dosanya yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni pula dosanya yang telah lalu. Kemudian orang yang berpuasa akan dilipat gandakan pahalanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Sekian materi mengenai zakat dan puasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.